Halo, jumpa lagi di channel Armedia 77. Kali ini kita mau review alat rakitan kita sendiri. Ini namanya audio splitter. Ini kebalikan dari audio mixer ya. Jadi kalau audio mixer audio itu untuk mencampur, yang ini untuk memisah. Itu. Jadi ini adalah alat audio splitter. Karena harga pabrikannya cukup lumayan, sekitar 600 ribuan ya kalau tidak salah di toko online. Jadi kita memutuskan untuk membuat sendiri. Ini berawal dari kemarin kita live streaming di YouTube. Itu membutuhkan audio splitter. Itu jadi dari mixer itu kita ambil line outnya untuk kami record dan kami live streamingkan. Jadi ternyata di panggung itu banyak permintaan untuk line outnya. Untuk tukang kendang juga membutuhkan line out, biasanya untuk recording sendiri, kontennya sendiri. Penyanyi pun sama, mereka biasanya untuk konten sendiri, untuk live TikTok dan lain sebagainya di sosial media. Jadi berawal dari itu kita membutuhkan audio splitter. Jadi di sini kita lihat RCA-nya ada 2, ini input ya. Inputnya 2 stereo. Bisa 1 bisa 2, tapi biasanya kalau di audio hajatan itu biasanya cuma 1 untuk outputnya biasanya. Nah, biasanya jarang sekali yang pakai mode stereo ya. Jadi biasanya cuma 1. Nah, ini outputnya ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi bisa stereo, input stereo 1 dan output stereo 2, atau input mono 1 atau 2, bisa 2, outputnya 4, 1, 2, 3, 4. Di sini juga ada potensio 1, 2, 3, 4 untuk mengatur output dari line outnya ini, yang 4 ini. Dan ini ada potensio 1 lagi untuk masternya. Jadi keseluruhan ini masuk dari sini. Ini diatur dulu di volume masternya ya. Terus diatur lagi di 4 potensio untuk keluar dari masing-masing, karena pengalaman device atau alat rekaman, entah itu handphone atau audio recording itu, mereka itu gainnya itu berbeda-beda untuk inputnya. Jadi kalau kita samakan, kadang-kadang ada yang terlalu besar, ada pula yang terlalu kecil. Jadi kita pisah lagi di sini. Ada 4 potensio lagi. Tapi biasanya kalau untuk device handphone itu hanya mono yang dipakai, karena inputnya itu hanya mono, tidak ada yang stereo untuk handphone, terkecuali handphone tersebut mempergunakan sound card ya, biasanya itu bisa stereo, tapi jarang sekali gitu. Biasanya mono, hanya 1 itu. Jadi ini buatan kita sendiri, rakitan sendiri. Ini box bekas dari Switch Hub ya, mereknya ini Switch Hub. Karena rusak, kita pakai untuk box passive splitter. Ini kita namakan passive splitter audio karena dia tidak membutuhkan power supply atau cadu daya. Jadi tanpa power supply, tanpa cadu daya, dia bisa bekerja untuk membagi. Jadi teman-teman, kita jelaskan untuk skema dari audio passive splitternya ini, karena kita tidak bongkar ya, sama aja sebenarnya, sama aja itu. Kita jelaskan untuk diagramnya terlebih dahulu. Anggap saja ini input ya, input dari mixer itu. Nah, dari input ini kita masukkan ke adjustment potensio master ya. Nah, dari potensio master baru kita bagi itu. 1, 2,
kita bagi 4 ya. Jadi ini diagramnya hanya seperti ini saja, simpel sekali gitu. Jadi dari input ya, dari input kita masukkan ke potentiometer atau adjustment ya, adjustment masternya di sini. Nah, baru kita bagi ke 4 potensio, 1 2 3 4, baru keluar. Nah, hanya seperti ini diagramnya, simpel sekali ya. Jadi lah terus untuk stereonya bagaimana Mas? Nah, sepertinya untuk stereonya, konsepnya stereonya seperti ini. Jadi kalau dari sini inputnya di LR, kita pakai potensio stereo ya, LR ya, LR. Nah, baru kita bagi menjadi 2 ya, di sini L, di sini R, di sini L, di sini R gitu. Jadi teman-teman audio pasti sudah paham untuk skemanya bagaimana gitu. Jadi hanya seperti ini saja gitu. Dan juga satu lagi teman-teman, sebelum teman-teman memisah menjadi 4 di sini, teman-teman dikasih sebuah jembatan atau kopling menggunakan kapasitor. Nah, di sini ya, gitu, menggunakan kapasitor. Kenapa? Jadi nanti untuk audio yang dari sini, dari masternya ini tidak akan terpengaruh oleh keempat potensio ini gitu. Misal ini 5K 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 untuk nilainya potensio. Jadi 5K kali 4 menjadi berapa? Nanti akan menjadi hambatan lagi gitu loh. Di keseluruhan ini, di keseluruhan audionya ini itu. Jadi kita kasihkan kapasitor di sini, namanya kapasitor ya, untuk kopling atau menjadi jembatan itu. Jadi tidak akan terpengaruh oleh potensio output masing-masing. Hanya seperti itu saja. Jadi sangat simpel karena ini pasif ya, terkecuali kalau kita mempergunakan rangkaian aktif yang mempergunakan satu daya itu. Jadi hanya seperti itu. Jadi dari input LR 2 input ini, 2 input mono ya, kita kasih potentiometer, kita bagi menjadi 4 menggunakan potensio 1 2 3 4. Ini bisa menjadi mono, 2 mono, atau 1 stereo. Ini outputnya bisa menjadi 2 stereo atau 4 mono itu. Tapi biasanya untuk di audio hajatan itu biasanya hanya mempergunakan mode mono. Jadi kita bisa mengeluarkan 4 audio. Itu saja teman-teman untuk penjelasannya, sangat simpel sekali. Jadi tidak mempergunakan rangkaian macam-macam, hanya ini saja itu. Jadi itu teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, di like ataupun di share, komen juga boleh. Terima kasih, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi.